laptopnya Pak Cendri jadinya. Mudah-mudahan listriknya cukup. Saya laptop kurang charger ketinggalan di Jakarta. Bagus. Padahal ini udah siap sih. Komputer siap. Komputer siap, listrik mati. Bagus. Laptop. Saya keluarin semua dulu. Atau mau kita mulai aja, saya duluan Pak Agung. Ya, gimana? Silakan. Mau di duluan? Woi, nggak masalah. Kita sih no problem. Ya, oke. Nanti kita udah nunggu kan kasihan ya, oke. juga. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Prof. Ono, rekan-rekan dosen dan mahasiswa Institut Teknologi Tangerang Selatan. Pada hari ini sebetulnya jadwalnya Pak Berli dulu, cuma karena beliau masih di jalan katanya macet, kita lukir pemain dulu. Nah ini hari ini Prof dulu, ya, dengan temanya apa nih Prof yang mau disampaikan? Apakah masih sesuai dengan tema atau ada sedikit ini? Jadi tema utamanya adalah menjadi expert di bidang teknologi, Prof. Nah, gitu. Jadi sama-sama kita ketahui sekarang kalau menurut Forbes memang semua CEO terkaya yang memang IT semua. Itu Prof. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Oke, Prof, time is yours. Silahkan sampai pukul 9. Sampai pukul 30 menit. Oke. Masih di mute. Oh, lagi. Bentar. Bingung. Ya, udah. Oke, silakan. Minta maaf. Ini bukan laptop saya, ini punya Pak Cendri. Jadi gua stres makanya. Ini pakai Windows ini, Bapak Cendri tidak bisa pakai Linux, kacau ya. Ini Oppo meneh, ala ilaha illallah. Oke, tapi poinnya sederhana aja deh. Pasti Anda semua kuliah pengen supaya bisa maju dan sebagainya. Poinnya sederhana. Kalau Anda kuliah di TTS dan Anda hanya cari ijazah, mendingan nggak usah. Parah ya ini ngomongnya. Jadi kalau Anda kuliah di TTS, cari ijazah doang, mending nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena Anda pasti kalah sama yang punya ijazah ITB, yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah IPB, sama universitas negeri itu pasti Anda kalah. Gitu ya, itu poin yang pertama. Jadi kalau cari ijazah, percuma sih sebenarnya. Anda pasti kalah juga tetap. Jadi walaupun Anda ijazah akan dapat ya, ijazah akan dapat, cuman Anda pasti kalahnya. Oke, supaya kita bisa menang melawan kampus-kampus yang lain, kita sebagai orang, alumni, ITTS dan sebagainya, harus ada yang lebih daripada sekedar ijazah. Jadi poin sederhananya itu, kalau bisa kita ada yang lebih dari ijazah. Nah, sekarang saya kasih lihat teknik dan taktik-taktiknya. Ini saya share screen, mudah-mudahan jalan ya. Ini udah share screen ya? Stres saya. Ini buka browser. Oke. Jadi ini taktik biar menang. Ini saya tutup. Asli saya stresnya pakai Windows ya. Duh. Anda pakai Windows aman, saya stres. Ini Oppo iki. Aduh. Tar. Beda banget ya rasanya. Rasanya kayak di dunia lain lah. Oke. Silakan. Nanti logika berpikirnya ya. Coba lihat Twitternya Ono lah. Twitter. Windows teh lemot. Parah.
Saya masuk ke Twitter, saya akan coba lihat juga Facebooknya Ono. Facebook Ono. Ono dot 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 w dot purbo. Oke. Jadi bisa masuk ke Twitternya Ono. Ini Zoom. Hah? Mana yang di close? Ini ahlinya dari sebelah saya nih. Lo kok di close semua? Oh, buang lagi. Pakai Internet Explorer. Pakai ini. Iya, PLN-nya rese nih. Twitter.com. Ini ulang lagi deh. Com. Iya. Iya, lemot. /ono w purbo. Oke. Bisa masuk. Jadi saya pengen ngasih lihat apa yang terjadi di dunia maya ini lewat Twitternya saya. Terus satu lagi, ini tabnya mana ya? Kalau buka tab baru gimana caranya? Stres gue. Facebook.com /ono n-nya 2.w.purbo. Oke. Jadi saya masuk ke twitter.com ono. Oke, bisa dilihat postingan-postingan saya di situ sih. Kalau Anda lihat postingannya, ini mudah-mudahan bisa keluar nih postingannya. Nih Twitter udah mulai keluar. Nih kalau dilihat postingan-postingannya Ono, isinya banyaknya pengumuman ya. Ada acara webinar apa, ada acara nih, kok tukang bubur kacang sih. Nah ini nih. Besok tanggal 1, besok tanggal 1 betul ya? Lusa. Tanggal 1 misalnya ada webinar tentang digital marketing. Oke, di TTS. Ini semua free loh, hati-hati. Nih digital marketing. Besok tanggal 8-9 Oktober ada IT Camp di Bumi Perkemahan Ragunan. Dan kalau Anda lihat terus kayak gini ya semuanya isinya ada acara inilah, ada acara itulah. Dan juga nanti juga Grassberg. Ini gimana cara keluarnya? Nggak usah login. Ini kalau cancel gimana caranya ya? Cancel. Ini bawah. Klik aja. Mana klik? Jangan sign up. Nyuruh sign up. Aduh, Twitter rese. Ya udah. Itu Twitter. Login Prof, sekarang. Hah? Kalau Twitter sekarang harus di login kalau mau lihat akun gitu. Oh gitu, alah pantesan. Nah ini juga, ini besok, ini yang tadi bicara adalah Pak Ihsan ya. Beliau akan ngomong hari Sabtu besok ya tentang digital marketing dengan Bu Aisyah Zakiah dari Luminto. Jadi kayak ginian hampir tiap minggu ada kegiatan di TTS dan salah satu mungkin terobosan yang akan terjadi besok tanggal 15 Grassberg, salah satu mahasiswa TTS juga akan memberikan workshop. Ini di IT Camp, ini kalau kita lihat ini ada Ahmad Junaidi. Ahmad Junaidi adalah anak semester 2 di TTS yang nyambungin, semester 3 ya kalau semester sekarang. Ahmad Junaidi semester 3, dia menyambungkan desa-desa di Garut pakai fiber optik. Jadi itu ITTS. Besok tanggal 15 misalnya Grassberg itu semester 5 sekarang ini dan Grassberg sudah selesai menulis buku dan disubmit ke Andi Offset untuk diterbitkan. Bukunya tentang text mining. Dan besok tanggal 15 akan ada workshop di TTS yang akan memberikan bukan dosen tapi mahasiswa yang namanya Grassberg tadi. Jadi kalau Anda cuman hanya dapetin ijazah, akan saya jamin Anda susah bersaing dengan kampus-kampus besar seperti ITB dan teman-temannya. Tapi kalau Anda bisa seperti Ahmad Junaidi, bisa seperti Grassberg, nulis buku, bahkan ngasih workshop, Anda akan beda dengan lulusan dari kampus lain. Saya kasih cerita lagi yang lain, ini bisa masuk ke Google nggak ya? Google. Hah? Apaan? Oh ini udah nyala lagi. Udahlah percuma lah. Ini Diskominfo Tangsel
Oke, nih saya coba masuk ke Diskominfo Tangsel ya. Diskominfo Tangerang Selatan. Di situ ada mahasiswa ITTS semester 3 berarti sekarang, namanya Fatah, dan dia sedang membuat 4G menuju 5G. Jadi 4G-nya sedang dibuat, alat yang dipakai kebetulan namanya Etus B210, harus diprogram lagi. Jadi dia pakai Etus B210 harus diprogram lagi, dan nanti kalau ini makhluknya nih yang sebelah kiri, ini yang warna hijau, ada di Tangerang Selatan, yang megangnya ITTS semester 3. Jadi namanya Fatah. Dan dia akan nulis 2 buku kemungkinan, yang satu tentang jaringan WiFi di dalam bangunan, kemudian juga dia akan menulis tentang 5G ini. Oke. Jadi ini nggak banyak orang di Republik Indonesia yang sanggup membuat 5G sendiri. Fatah masih belum sampai ke 5G, baru sampai 4G. Itu juga masih nyala-mati. Kita lagi nyari kenapa bisa nyala mati. Dan itu kalau udah mulai berhasil, ya udah kita mulai masuk ke dunia 5G. Jadi kalau Anda lihat modelnya seperti ini kira-kira. Oke, jadi modelnya seperti ini, dan yang kita dorong Anda bukan sekedar kuliah, ujian, dapat sertifikat, lulus, dapat ijazah sarjana, enggak. Kalau cuman itu sih susah, kasihan Andanya gitu ya, buat bersaing dengan kampus yang besar. Jadi untuk bisa bersaing kampus besar, Anda harus ikutan gaya-gaya yang ini yang dipakai. Nah, sekarang saya akan masukin lagi, untuk bisa cepat kuliah, kalau boleh saran, masuk ke sini, open course itts.ac.id. Ini free, gratis, nggak usah bayar apa-apa, bayarnya pakai doa. Bisa bikin akun di sini, free, open course-nya. Cuma nanti harus punya akun ya. Punya akun nggak? Ada. Coba biar Pak Chandri login dulu. Ini harus pakai Pak Chandri, jangan punya saya. Oke. Mungkin sambil nunggu Prof, jadi teman-teman semua di ITTS itu sebetulnya hampir semua rata-rata dosennya adalah para praktisi sebetulnya. Nah, kenapa munculnya ITTS? Karena memang di awal teman-teman yang ingin mendapatkan lulusan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi di sebuah perusahaan. Nah, sehingga teman-teman dari industri membuatlah kampus ini gitu ya. Nah, tadi mungkin sudah diceritakan agak jelas, ada Fatah. Mungkin teman-teman yang di semester 3 juga ada yang lagi persiapan untuk lomba nasional, Prof, itu si Romi dan kawan-kawan. Itu ada RT/RW digital, terus sama kita lagi coba approach untuk lomba di Bukit Asam juga, hadiahnya 3 miliar tuh Prof. Wah, parah. Nah, kira-kira gitu nggak? Jadi kita ajari sampai bisa lah, istilahnya begitu. Lanjut, silakan Prof. Dan mereka-mereka itu kita dampingin semua ya. Jadi kebetulan dosen-dosennya kan banyaknya orang industri juga. Jadi kita dampingin semua. Oke. Jadi buat Anda yang masuk ke ITTS, kalau bisa tolong curi start. Oke, maksudnya curi start gini. Anda bisa lulus lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan sebetulnya. Caranya gimana supaya bisa lulus dari waktu yang dibutuhkan? Ini ada situs opencourse.itts.ac.id. Di sini ada banyak kuliah-kuliahnya. Ada cloud computing, ada computer network, ada cyber security, ada data engineering, ada IoT, ada internet safety dan sebagainya. Salah satu kuliah yang favorit adalah misalnya cyber security. Mana tadi tes cyber security? Ini cyber security. Oke. Jadi Anda bisa dari sekarang, cyber security harusnya semester berapa sih? 5 ya. Pokoknya semester inilah saya ngajarin cyber security buat semester 5. Cuman Anda yang baru masuk semester 1 juga silakan aja ngambil cyber security. Oke, bisa masuk ke cyber security yang open course-nya. Kemudian Anda bisa ngerjain di sini, kalau kita lihat nanti di bawah ada kuis-kuis segala macam. Ini ada kuisnya, ini ada kuis, bisa diklik, nanti dikerjakan ujiannya.
Dan ini kebetulan saya sebagai dosen ya, jadi saya bisa ngelihat siapa yang sudah selesai. Di sini kalau kita bisa lihat ada sekitar 9.000 coba kita lihat. Ya betul, 9.700 mahasiswa yang terdaftar di cyber security. Dari 9.700 mahasiswa kita bisa ngelihat berapa yang bisa lulus di atas nilai 90. Jadi di sini di bawah, saya turun ke bawah, sini paling bawah, oke. Nilai sertifikat akan diberikan kalau nilai akhir Anda di atas 90, gitu ya. Dari 9.700 mahasiswa yang ada di kuliah-kuliah ini, hanya 97 orang yang bisa dapat sertifikat cyber security, gitu ya. Ini bisa kita lihat lah, sertifikatnya bisa di-download. Dan sertifikat ini jadi tidak perlu sarjana sebetulnya. Tidak perlu sampai sarjana pun sertifikat bisa. Walah. Ini masuk ke window rese ya. Males gua. Jadi bisa di-download, bisa dilihat lah sertifikatnya. Cuman yang bisa lihat hanya mereka yang mengerjakan ujian, masing-masing orang sama saya sebagai dosennya bisa lihat. Nah, dengan berbekal sertifikat itu, seseorang bisa menaikkan ratingnya di tempat kerja, bahkan bisa dipakai buat ngelamar pekerjaan. Saya kasih contoh buat ngelamar pekerjaannya adalah kemarin teman saya namanya Pak Gildas, perusahaannya namanya Secure misalnya, dapat gelar sarjana. Anda sebetulnya sebagai mahasiswa pun bisa menaikkan rating. Jadi tidak harus jadi sarjana dulu. Dengan kuliah-kuliah itu ada sertifikatnya bisa dipakai buat naikin rating. Kalau ini kasusnya lebih dari naikin rating, ini Secure IT adalah perusahaan yang bikin tool atau peralatan buat ini ya, buat cyber security. Nah, kebetulan Pak Gildas itu kemarin ngomong sama saya, dia cari pegawai. Jujur, dia nggak cari sarjana. Cari sarjana susah. Sarjana dari kampus-kampus besar itu susah banget, soalnya harganya mahal, ngomong yang gede, nggak bisa apa-apa, akan stres jadinya. Jadi akhirnya mereka cari yang bukan sarjana, dan mereka nggak tertarik dengan sarjana dari kampus-kampus besar, mereka pengen orang yang sudah dapat sertifikat di open course ITTS ACID. Udah sampai sekarang udah hampir 3 bulan, cuman berhasil dapat 7 orang. Dan dari 7 hanya, dia minta 7 orang, hanya dapat 4 orang. Saya ulang ya, mintanya 7, dapatnya 4 yang bisa lulus di kuliah Cyber Security Open Course tadi. 4 orang, dari 4, 2 SMK, dan yang keren SMK-SMK ini, ternyata mereka bukan anak sembarangan, mereka memang jago, dan waktu itu Pak Gildas nanya ke anaknya, kenapa kamu nggak terusin kuliah? Soalnya nggak punya uang, orang tuanya adalah pekerja bangunan. Nah ini seru banget. Udah kayak gitu dia cerita ke saya, ini anaknya pinter tapi nggak bisa kuliah karena nggak punya uang. Akhirnya saya nego sama Pak Gildas, tolong dong tuh anak dikasih beasiswa supaya bisa kuliah di ITTS. Jadi bisa seperti itu pola-polanya. Dan ini bisa naikin rating Anda naik ke atasnya tinggi banget sih. Dengan cuman sertifikat kuliah doang loh. Belum sampai ijazah sarjana ITTS. Dengan sertifikat kuliah udah bisa naik. Nah, sekarang saya kasih lihat masalah paling besar di Republik ini. Saya masuk Google aja ya. Google. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita lihat Kominfo lah ya. Sekarang semua orang pada kerjanya marah-marah sama Kominfo. Walaupun akibat dari situ Kominfo akhirnya mau bekerja sama ITTS, walaupun sekarang PR-nya ada di Kominfo. Lain kali dulu. Oke. Kalau kita tahu kan Kominfo masalahnya banyak banget ya Kominfo. Ada kemarin blokir game kalau nggak salah ya, game online. Yang semua orang pada marah-marah. Oke. Ini ada 15 PSE game online diduga judi yang diblokir Kominfo gitu ya. Walaupun benar sih, cuman orang pada marah gitu ya. Terus ada lagi data SIM card bocor, ada lagi data apa bocor. Jadi hari ini jadi cara berpikirnya gini, kalau ada masalah itu berarti ada kesempatan kerja. Kalau nggak ada masalah kita nggak punya kesempatan kerja.
Jadi pekerjaan itu datangnya karena ada masalah sih sebenarnya. Jadi cara ngelihatnya, oke, ada masalah. Kalau kayak gitu jangan langsung komplain. Oh, si ini blow on, si ini nggak bisa apa-apa gitu. Ya normal lah. Republik ini kan yang sarjana juga cuma berapa. Jadi tantangannya adalah bagaimana caranya supaya masalah yang ada bisa menjadi kesempatan kerja buat kita semua. Kira-kira itu poinnya. Oke, nah sekarang saya kasih lihat. Ini tadi kita bisa lihat banget Kominfo punya masalah banyak. Sekarang saya kasih lihat sederhana aja keyword yang saya pakai ya, judi slot. Semua mahasiswa juga ngerjain ini gitu, judi slot. Coba nih perhatiin, saya gedein ya. Saya gedein. Ini nama situs-situsnya ya. mpwarehousing.com. Kok ini jadi judi slot sih? Ini cgivancouver.com. Judi slot. Coba kita ke bawahin lagi ya. Parah nih. Ini ada KKN Unhas ACID. Kok jadi judi slot? Ini ada juga Bandung Kabupaten GoID. Smart City judi slot. Ini ada, kalau ke bawah parah banget sih, banyak banget. Kita terusin banyak ya. Kita lihat yang harusnya benar jadi salah. Ini ada situs namanya KKN Unhas, Universitas Hasanuddin. Lokasinya ada di Makassar. Coba kita klik. Saya klik kanan di sini. Bisa nggak klik kanan? New tab. Oke. Sekarang saya Smart City Kabupaten Bandung.go.id. Ini GoID loh. Klik kanan, buka new tab. Oke. Ini yang mengerikan, situs-situs yang harusnya benar kok jadi nggak benar gitu kan. Parah banget, jangan khawatir, Republik ini parah banget. Oke, kita coba lihat di sini berhasil masuk nggak, masih loading dia, masih loading. Tapi kemarin tadi pagi saya cek, benar masuk ke judi slot sih. No, kan, login kan, masuk ke judi slot nih, login, masuk judi slot ini, jangan khawatir tuh, slot 88. Ini KKN Unhas ACID login judi slot. Coba apa enggak astagfirullahaladzim, ini kan namanya kan gila banget ini kan. Oke. Ini dari sisi ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Open course-nya Ono Center apakah masih berlaku? Jadi isinya Ono Center saya pindahkan ke dalam open course ITTS. Bedanya antara Ono Center dengan ITTS, Ono Center-nya itu umurnya sudah 7 tahun, lebih 8 tahun kali ya sekarang. Dan software-nya lama. Kalau mau upgrade saya harus format itu server. Konsekuensinya kalau saya format, usernya hilang semua. Jadi akhirnya saya diemin aja di Ono Center. Cuman kalau Anda mau dapetin sertifikat, mau dapat apa-apa, Anda sebaiknya masuknya ke yang opencourse.itts. Gitu ya. Diketawain lagi. Ini ya. Jadi memang ini sih buat ini ya, buat SEO. Cuman kurang ajar banget ya. Jadi poin yang pengen saya sampaikan kayak gini sebenarnya. Bayangkan ini situs-situs benar semua. Ada Unhas, ada macam-macam dan itu semua bukan situs ada Kabupaten Bandung. Itu bukan situs bohong, itu situs benar semua. Yang gila situs itu kan bisa dimasukin judi slot. Ini jadi masalah besar sih sebenarnya. Harusnya masalah-masalah seperti ini kan ditanganin sama admin jaringan di masing-masing situs tadi ya. Yang mungkin sebagian besar dipegang sama ASN, Aparat Sipil Negara. Dan juga harusnya dimonitor sama BSSN, Badan Siber Sandi Negara. Dan ternyata kecolongan. Dan kecolongannya kayak gini banget gitu. Aduh, kan parah banget ya. Nah, dari situ sebetulnya kalau mau jujur terus terang, ini kesempatan buat kita semua untuk bisa berkiprah. Cara berkiprahnya gimana? Ya, kita harus ngasih tahu pada mereka semua bahwa kita tuh jagoan loh. Kita tuh bisa hal-hal seperti ini dan sebenarnya hal-hal seperti ini nggak susah juga. Kita bisa belajar, semua ilmunya ada di open course, dan open course ITTS ini sudah mulai jadi panutan untuk banyak pihak, terutama urusan cyber security dan lain-lain itu mulai jadi panutan. Kalau Anda dapat sertifikatnya, belum sampai dapat ijazah sarjana ITTS, sertifikat dari open course saja bisa dipakai gitu, buat kerjaan-kerjaan kayak gitu.
Beres ya? Jadi udah mulai kebayang polanya seperti itu. Jadi pola-polanya adalah kita ngasih kesempatan buat Anda semua bisa berkiprah. Tadi juga siapa? Romi ya. Tadi Pak Agung cerita ada Romi segala macam yang juga jadi ikutan kejuaraan. Jadi kita betul-betul mendukung Anda-Anda buat maju. Kira-kira kayak gitu poinnya. Tidak harus ada di lokasi di Tangsel, dari jauh juga bisa. Karena timnya Romi itu sebagian nggak di Tangsel sih, ada di Banten, ada di mana segala macam. Jadi mereka bisa maju seperti itu. Dalam waktu dekat juga kemungkinan kita juga akan ada, ini saya belum ngomong ke Pak Agung sih sebenarnya, sama teman-teman dosen. Jadi ini idenya istri saya sih, yang punya ide istrinya Ono. Cuman idenya kira-kira gini, setelah kita melihat bahwa kita punya lubang yang sangat besar, kesenjangan yang sangat besar di dunia cyber security, istrinya Ono mulai ngomong, kayaknya kita perlu bikin pola supaya kita dapat orang-orang yang jago cyber security dimunculkan ke atas. Kita perlu bikin semacam award lah buat mereka. Cuman supaya gampang ceritanya, saya nego nih sama istri, gimana kalau kita bikin pertandingan aja lah. Pertandingan pakai CTF, Capture the Flag. Kita masukin tab lagi. Jadi kalau Anda bisa nyari yang namanya CTF itu apa? CTF itu Capture the Flag. Dan ini pertandingan cyber security. Ini masih dalam ide, masih digodok. Dan kita lagi pengen masuk ke kerjasama sama Rudex sih sebenarnya. Rudex dari sisi platform CTF-nya. Jadi kemarin kita sudah sounding dengan teman-teman Rudex. Rudex mulai bersedia supaya platformnya bisa dipakai untuk pertandingan. Dari ITTS kita bisa masukin, jadi sebelum pertandingan kita maunya sih bikin kayak workshop kayak gitu supaya orang-orang pinter soal CTF, soal hacking, soal security segala macam. Setelah mereka jago, kita bisa ikutan pertandingan di platform yang disediakan oleh Rudex. Jadi Rudex adalah salah satu perusahaan cyber security yang cukup oke, dan Rudex bekerja sama dengan ITTS juga. Dan Rudex cari orang buat magang dan sebagainya, jangan khawatir. Banyak perusahaan yang nyari orang buat magang, nyari orang buat jadi karyawan. Salah satunya Rudex ini. Oke. Kebetulan kalau Rudex dia punya platform buat CTF, jadi kita kemungkinan akan pakai platform CTF ini, Capture the Flag-nya ini dari Rudex, dan kemungkinan insya Allah tahun 2023 kita akan mulai kegiatan ini. Saya sih berharap mahasiswa ITTS bisa jadi beberapa pemenangnya ya. Walaupun banyak hacker-hacker yang jago yang ada di luar, ya hati-hati. Di luar yang hacker jago-jago banget sih. Jadi paling enggak kita di ITTS sudah dekat dengan Rudex-nya, dan ada perusahaan-perusahaan lain banyak ya yang kita dekat. Tadi saya nyebut ada Security, dia juga cyber security. Rudex juga cyber security, ada Exulotech, ada banyak banget kalau disebutin satu-satu. Dan kalau Anda lihat di rekaman-rekaman di YouTube, itu kelihatan ITTS selalu bekerja sama industri langsung. Jadi industri ngasih wawasan ke kita, dan sebetulnya di luar wawasan itu, mereka biasanya cari anak magang, mereka biasanya nyari karyawan. Jadi kalau Anda ngikutin cara yang dilakukan sama ITTS, sebetulnya untuk cari kerjaan, magang, segala macam nggak susah-susah amat sih. Lowongan kerjaan banyak banget, dan mereka nyari orang rata-rata. Dan mereka jujur nyari orang bukan sekedar yang pegang ijazah. Mereka cari orang yang benar-benar bisa ngerjain apa yang dia butuhkan. Ilmu yang banyak dicari nih ya. Ini sekarang udah mulai kebayangkan. Jadi ada ITTS, ada perusahaan-perusahaan, ada industri di luar, ada kesempatan kerja di situ. Oke, nah untuk kasih gambaran ilmu apa aja atau bidang apa saja yang ratingnya tinggi sekarang ini, salah satu yang banyak dikejar memang cyber security. Kalau teman-teman dari Amikom, ini banyak juga dosen-dosen dari Amikom yang ada di ITTS, mereka juga banyak berkiprah di urusan multimedia, dan ini kelasnya sudah internasional banget. Multimedia artinya bikin film ya. Contoh filmnya ini yang sangat digemari oleh Pak Profesor Suyanto adalah Surabaya teh? Battle of Surabaya. Ini sangat revolusioner banget.
Battle of Surabaya film ya. Ini sangat revolusioner banget dan Amikom akibatnya menjadi salah satu, oh untuk informasi aja ya, di atasnya ITTS banyak Amikomnya Ya, sih, karena ini M- Pak Agung dan teman-teman mungkin ini sambil bukan rahasia lah. Ini orang-orang Amikom semua dan Amikom adalah termasuk kampus yang paling inovatif di Indonesia dan dia kalau nggak salah rankingnya berapa ya? 25 atau 15 20-an lah sedunia inovatif. Nih filmnya yang bikin Pak Yanto jadi legend banget ini film ini dan ini termasuk film yang besar banget ratingnya tinggi banget. Oke. Jadi yang tadi cyber security ini juga ada untuk animasi. Satu lagi yang juga ratingnya tidak kalah tinggi adalah data science. Data science. Oke. Data science, data mining, machine learning, dan sebagainya. Ini juga ratingnya tinggi. Kebetulan di ITTS juga banyak yang biang-biangnya data science. Ada Bu Tuti, ada Pak Isan, ada segala macam. Jadi ada jaringan itu udah mutlak diperlukan, jadi nggak disebut lagi. Tapi di atas jaringan mulai cyber security, ada multimedia, ada data science, dan bidang-bidang ini dosennya lumayan banyak berkiprah di dunia industri. Jadi dari sisi dosen oke, dari sisi infrastruktur juga oke, dan Anda bisa curi start dengan cara ambil kuliah-kuliah yang ada di open course, sambil Anda tetap ngerjain kuliah yang diberikan, Anda bisa ngambil kuliah yang ada di open course. Kalau Anda lulus kuliah di open course, Anda bisa nanti transfer kreditnya jadi kuliah beneran. Artinya, kalau Anda lulus di open course, tidak perlu lagi ngambil kuliahnya lagi. Misalnya, ini anak semester 1, kuliah jaringan adanya di semester 3, tapi Anda bisa lulus kuliah jaringan di open course dengan nilai 90, ya udah nanti semester 3 nggak usah ngambil lagi. Atau Anda bisa lulus cyber security, ya udah nanti semester 5 nggak usah ngambil lagi. Jadi Anda bisa bisa curi start, bisa lebih cepat dari jadwal yang yang dijadwalkan. Dan kalau Anda bisa nulis buku seperti Grassberg misalnya, Anda tidak perlu lagi bikin skripsi. Skripsinya udah lewat. Karena Anda punya buku. Kalau Anda punya produk, misalnya punya aplikasi taruh di Play Store yang download udah 500.000 orang, ya udah kenapa harus bikin skripsi lagi? Anda sudah membuktikan bahwa Anda itu jagoan. Jadi untuk bisa lulus tidak harus bikin skripsi, pilihan yang lain adalah bikin buku, bikin produk, dan pokoknya kayak siapa Romi yang kemarin juara 2 itu kuliah jaringannya langsung kayak saya kasih nilai A gitu. Jadi kalau Anda bisa juara ya nanti kuliah yang terkait dengan kejuaraan itu langsung beres urusannya, nggak usah kuliah lagi. Jadi bisa lebih cepat daripada normal. Dan jangan khawatir, ini hanya ada di ITTS yang model-model gini. Kampus lain nggak punya nyali seperti ITTS soalnya. Ini harusnya kampus Merdeka tuh kayak gini, cuman menterinya nggak kebayang bahwa kampus Merdeka kayak gini gitu. Ini rada nyombong dikit nggak apa-apa kan ya Pak Agung ya. Jadi kita bisa. ya enggak apa-apa. Oke, saya punya waktu 5 menit lagi kayaknya. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya kembalikan pada Pak Agung. Silakan, ada pertanyaan, monggo. Targetnya pokoknya Anda bisa cepat lulus, jangan cuma sekedar dapat ijazah, tapi Anda punya yang lebih dari ijazah dan itu yang membuat Anda bisa menang nanti di dunia kerja. Kira-kira itu sih poin yang paling gedenya. Oke. Nggak ada Oke, nih. Prof, terima kasih. Wah, ini mungkin gini ya, bayangannya adalah izin, Prof. Ya, silakan. Mungkin teman-teman yang mungkin basicnya bukan dari SMK atau yang berbasis komputer mengenal dunia IT mungkin masih awam. Jangan bahwa kita di belakang istilahnya para dosen siap untuk istilahnya membantu lah teman-teman mengenalkan tentang komputer, apa itu pemrograman, apa itu jaringan, apa itu data science dan sebagainya. Karena memang sama lah seperti kita basicnya programming gitu ya. Kita masuk rumah sakit, bikin sistem rumah sakit kan kita nggak tahu tuh untuk apotek itu racikan obatnya seperti apa dan sebagainya. Tapi kan itu ada dengan sebagainya. Nah,
terkait memang sebetulnya dari MOU kita, mungkin teman-teman saya perlu sampaikan bahwa kita itu sebetulnya banyak dibutuhkan di industri, bahwa yang terakhir kalian mungkin Astra ya, hampir dibutuhkan 300 orang itu. Nah, cuma memang kita lagi menunggu momentumnya gitu, karena ini cukup banyak yang dibutuhkan dan kualifikasinya juga cukup agak passing grade-nya agak tinggi. Tapi dalam proses-prosesnya memang kita nanti dengan perusahaan itu akan untuk meningkatkan skill-nya tetap harus ada workshop gitu ya, istilahnya untuk meningkatkan skill sesuai dengan industrinya gitu ya. Ini ada 2 pertanyaan masuk nih, Pak Agung. Ada 2 pertanyaan masuk. Silakan. Ini ada dari Mas Rio Wibowo, mau tanya, kalau kita punya produk, tapi produk tersebut dipasarkan oleh perusahaan, di mana tempat kita kerja, apakah itu berlaku? Jadi caranya gini, perusahaannya tolong bikin surat bahwa itu memang produk karya Anda, gitu aja sih. Intinya ITTS kan kita harus tahu bahwa itu karya Anda bukan nyontek, gitu kira-kira gitu. Kira-kira itu aja poin yang paling gedenya. Yang jadi masalah kalau itu dikerjakan bareng-bareng sama tim. Nah ini kita bingung sendiri sebenarnya, jujur kitanya bingung. Kita pengennya personal ya, tapi kalau ini kan kalau di perusahaan kadang-kadang tim. Nah ini gimana persentasenya? Anda tuh berapa persen dari produk itu? Kira-kira itu sih. Kalau bisa 100% gampang ceritanya. Kalau cuma 10% kan kita bingung urusannya. Kira-kira itu ya. Nah sekarang ada pertanyaan lagi dari Mas Rahmat Sidik. Untuk kebutuhan industri, mana persentase yang lebih besar antara router Mikrotik sama Cisco? Oke, jujur, Mikrotik. Kenapa? Murah. Cisco bagus, tapi mahal. Itu kira. Ini dari Mas Ibnu Saud. Langkah-langkah untuk pemula dalam belajar network security gimana, Prof? Oke, caranya gampang banget. Silakan, Mas. Ini saya ngomong aja ya. Silakan masuk ke opencourse.itts.ac.id. Di situ sebetulnya langkahnya ada di situ. Mulai dari belajar jaringan, jadi cyber security bukan hanya cyber security. Jadi harus ngerti jaringan, harus ngerti hacking, bagaimana masuk neraka, gimana caranya. Kemudian baru cyber security, baru terakhirnya ada forensik sama ini auditor. Cuman di balik cyber security, di balik jaringan itu, jaringan yang diajarin di kuliah cyber security adalah yang tingkatnya advance. Nah, jaringan yang Anda tetap harus belajar jaringan yang pemulanya, juga belajar sistem operasi. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini dari Mas Dani Ismarianto, izin bertanya, untuk SKS kuliah yang sudah terpenuhi oleh Open Course, apakah bisa diganti ke mata kuliah berikutnya? Iya, maksudnya gitu. Misalnya sudah ambil semua mata kuliah tahun depan. Oh, jadi tolong dikoordinasikan sebelum semesternya habis. Jadi kalau kuliah di Open Course-nya sudah diambil, tolong dikoordinasikan ke kita-kita, ke akademik, supaya Pak Aziz bisa masukin bahwa Anda sudah ngambil kuliah-kuliah tadi. Konsekuensinya itu kan kosong tuh, kreditnya jadi kosong. Anda bisa ngambil kuliah di atasnya lagi. Gitu ya. Jadi Anda dipersilakan ambil kuliah yang di atasnya. Misalnya Anda semester 1, tapi kuliah jaringan, kuliah cyber security sudah habis. Ya udah ambil aja kuliah yang semester 5 gitu misalnya. Jadi kalau ada kredit-kredit yang kosong, Anda bisa ngambil kuliah yang di atasnya lagi. Gitu. Beres ya? Kan kredit tuh maksudnya kayak gitu bentuknya. Tapi nanti saya yakin Pak Aziz pusing kepala urusan kayak gini, soalnya banyak anak-anak yang bakal loncat-loncat. Cuman kalau misalnya kuliahnya tidak ada di dalam daftar, tetap diambil, itu dimasukkan dalam kuliah pilihan jadinya nantinya. Beres ya? Oke. Izin, kalau ini dari Mas Ikrom, kalau untuk produk itu sendiri bisa buat produk dengan desain yang sudah ada, ide baru. Contohnya saya mau buat API gateway untuk menyaingi web methods gitu. Silahkan aja. Cuman kalau produk, masalah kalau di produk ya, bukan hanya bikin produk ya, tapi harus ada yang make kalau produk kayak gitu. Jadi bikin dan ada yang make. Misalnya kita bikin API gateway, terus nggak ada yang make, belum dianggap. Jadi harus ada yang make dulu. Gitu ya, beres. Kalau mau lebih gila, caranya bikin produk sama bukunya. Jadi Anda dapat nilai dari bukunya. Misalnya belum ada yang make, tapi Anda bikin bukunya, Anda dapat nilai dari bukunya. Beres ya?
Nah, sekarang buat Mas Givari Kurniawan, ini aktif banget di ini loh, di di LinkedIn. Izin tanya, apabila kita buat buku, apakah buku tersebut bisa dipasarkan secara komersial? Harus bisa dipasarkan secara komersial. Jadi saya bantu sih. Jadi buku tadi biasanya akan saya bantu, kita bantu supaya bisa diterbitkan di penerbit komersial. Salah satu teman penerbit saya adalah Andi Publisher. Jadi penerbit itu nyari naskah semua. Nanti perjanjian kerjasamanya bukan antara Andi dengan ITTS, tapi Andi dengan Anda yang nulis. Konsekuensinya Andi dengan Anda yang nulis, nanti royaltinya akan masuk ke bank tabungannya Anda, bukan tabungannya Ono, bukan tabungannya ITTS. Cuman dalam buku itu ditulis Anda jadi ini bukunya kerjasama sama ITTS. Jadi Andi dengan ITTS, ada kata ITTS-nya juga di buku itu. Tapi duitnya tetap ke Anda dan publikasinya komersial biasa. Oke. Ini dari Mas Dani, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Kayaknya nggak ada. Aman dan damai. Kalau ada apa-apa silahkan saya bisa dihubungin pakai Twitter. Saya tulis di chatting ya Twitter saya Ono W Purbo, atau emailnya bisa di ono@itts.ac.id ac.id, oke, atau ono@ n-nya 2 indo.net.id gitu ya. Silakan pakai email, tapi saya lebih suka pakai Twitter. Kenapa pakai Twitter? Supaya semua orang bisa ikut baca. Kalau hanya email kan hanya Anda aja yang baca, kira-kira gitu. Kalau kita pengen berhubungan sama dosen-dosen ITTS, ada di mailing list dosen@itts.ac.id. Oke, jadi Anda bisa tetap berhubungan dengan semua dosen ITTS. Oke, kayaknya udah kejawab semuanya sebagian besar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wah ini memang nggak cukup kalau cuma beberapa menit ya. Prof. Erik, apakah sudah standby? Oke, sebelum masuk mungkin saya sampaikan tadi yang mau bikin buku. Sebetulnya banyak aspek ya. Jadi bikin buku, penelitian, bikin produk, ikut lomba tingkatannya nasional maupun internasional. Jadi kalau teman-teman tadi itu mulai dari kabupaten kota, naik ke provinsi, naik ke nasional dan sebagainya, itu memang kita dampingi sih. Jadi ada beberapa dosen yang memang aktif mendampingi gitu. Nah minimal nanti kalau untuk buku ITTS lah yang beli. Oke, Prof. Erik, jadi ini teman-teman masuk ke sesi kedua. Jadi bagaimana sih membangun